Selamat bertemu kembali dengan saya Ignatius Tohang, guru sosiologi Santo Petrus Medan. Hari ini kita akan mempelajari sifat stratifikasi sosial. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kembali apa itu stratifikasi sosial. Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki. Sedangkan Pitirum Sorokin mengatakan bahwa stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. Maka Moska menyatakan dalam kenyataan sehari-hari kita mengalami adanya ketidaksamaan. Ketidaksamaan ini adalah bisa digambarkan melalui ada orang yang dikuasai, ada yang menguasai, ada orang kaya, ada orang miskin. Nah, ketidaksamaan ini dapat terjadi karena adanya sifat stratifikasi sosial. Menurut Surjono Sukanto, ada 3 stratifikasi atau ada 3 sifat stratifikasi. Yang pertama adalah stratifikasi tertutup. Stratifikasi tertutup ini adalah stratifikasi yang tidak memungkinkan atau membatasi kemungkinan seseorang untuk berpindah lapisan dari lapisan bawah ke lapisan atas atau dari lapisan atas ke lapisan bawah. Dia akan berputar-putar, dia akan berada terus pada lapisannya tersebut. Nah, di dalam gambar stratifikasi tertutup ini adalah gambarnya. Dalam gambar ini, garis warna biru ini adalah menyatakan pembatasan lapisan. Pada gambar garis ini adalah horizontal yang menyatakan tidak bisa berpindah ke lapisan yang lain. Sedangkan tanda panah yang meningkat ini adalah masyarakat atau penduduk yang tidak bisa melakukan perpindahan. Dia akan berada pada lapisannya tersebut. Contohnya adalah sistem kasta di India dan sistem kasta di Bali. Namun sistem kasta di India lebih ketat, di mana ketika kita sudah mendapat kasta atau kita memiliki kasta, maka kasta kita itu akan terus sampai keturunan kita selamanya. Nah, sedangkan stratifikasi terbuka adalah stratifikasi yang menyatakan setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya, untuk bisa berpindah lapisan dari lapisan bawah ke lapisan atas atau bisa turun dari lapisan atas ke lapisan bawah ketika mengalami keterpurukan. Gambarnya adalah seperti ini. Gambar warna biru ini adalah lapisan yang membatasi. Nah, sedangkan tanda panah ini adalah masyarakat, di mana tanda panah ini berbentuk vertikal. Artinya masyarakat bisa melakukan perpindahan dari lapisan bawah, lapisan menengah sampai ke lapisan atas usahanya sendiri. Inilah stratifikasi terbuka. Contohnya adalah masyarakat industri atau masyarakat modern atau masyarakat yang tidak mengenal kasta. Contoh di Indonesia, stratifikasi campuran. Stratifikasi campuran ini adalah perpaduan antara stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka, di mana stratifikasi campuran ini ketika seseorang ingin melakukan perpindahan lapisan, ketika seseorang itu adalah mempunyai kasta, dia akan harus berpindah ke stratifikasi terbuka, maka dia bisa mengalami perpindahan lapisan. Namun harus diingat bahwa kastanya tersebut harus ditinggalkan di lokasinya, karena dia akan memasuki pada stratifikasi terbuka, di mana pada stratifikasi ini yang diakui adalah apa usahanya, apa yang dilakukannya, siapa dia dikenal di dalam lapisan terbuka. Nah, seorang Brahmana yang dihormati di India berpindah ke Jakarta, maka kasta Brahmananya atau status Brahmananya harus ditinggalkan di India. Dia akan kembali, dia akan masuk ke Indonesia yang apa yang dimilikinya yang diakui di Indonesia. Nah, inilah pelajaran kita stratifikasi sosial, sifat stratifikasi sosial. Ada 3 tadi, tertutup, terbuka, dan campuran. Nah, ini dia. Nah, semoga pelajaran kita hari ini dapat bermakna, dapat kita maknai melalui penjelasan yang saya jelaskan baru.